A few moments later. Bagaimana dinas pedagang persiapkan pegawainya, dinamika pasar ini sendiri yang maksudnya yang mana? Dinamika pasar yang mana? Aturan penjualan kita nggak ada pakai e-commerce kalau di pasar raya, paling kita kerjasama dengan Gojek, itu Gosok namanya. Dan itu kalau aplikasi Gosok itu kan sama, itu antara pemilik Gojek dan pemilik toko, udah itu tuh udah ada di setiap pasar ya, ini untuk dengan Gojek itu udah ada. Dan untuk digitalisasi kita di pasar, di seluruh pasar pembantu kita udah memakai QRIS. Jadi tidak selalu pakai uang cash, ini juga pakai QRIS. Nah, berarti kan udah terjawab ya. Berarti untuk pedagang udah bisa untuk digitalisasi. Terus katanya bagaimana proses rekrutmen seleksi ke pedagang? Kalau seleksi dinas perdagangan tidak pernah melakukan, yang menyeleksi BKPSDM. Tolong digaris bawahi. Perdagangan tidak ada mengambil pegawai. Untuk pegawai negeri ya, tidak ada. Jadi di bawah naungan Di bawah BKPSDM, ASN ya. Pegawai negeri dan P3K itu di bawah BKPSDM. Tidak ada, kita nggak ada merekrut. Jadi itu linknya ke BKPSDM ya. Terus apakah ada program magang dan kerjasama? Kalau program magang untuk pegawai nggak ada, kecuali mereka dikasih diklat itu ada, mereka turun ke lapangan ini. Itu berarti yang masih itu udah bukan instansi kita. Kita menerima magang, penerima magang, ASN magang dan mahasiswa magang. Siswa magang kita terima. Kalau kita melaksanakan magang, pakai magang kerja nggak ada. Menerima mahasiswa atau ASN yang magang ada, karena tetap kayak apa ya, ini diklat ini ya, PIM ada datang ke itu belajar dia. Kayak yang dari STPDN kan ada yang magang magang di instansi. Itu kita terima. Itu ada. Bagaimana perusahaan menangani karyawan bekerja rendah? Kalau kita nggak ada rendah, karena mereka kan bekerja sesuai dengan fungsinya. Iya. Apalagi kami di perdagangan kebanyakan di lapangan. Kalau rendah SDM kinerjanya rekor pasar. Nah itu ya. Pegawainya itu. Oke, iya, sama-sama. Iya ibu. Enggak, aman. Terus bagaimana tingkat partisipasi karyawan dalam program penyimbangan yang disediakan? Kita kalau pengembangan kita nggak punya program, kita cuma mengirimkan bahan ke BKPSDM. Contohnya si A, si B kita usulkan untuk diklat ini. Nah kita mengusulkan ke BKPSDM. Itu nanti BKPSDM yang menjalankan atau nanti dia mengutus gimana persyaratannya kita nggak ngerti. Terus kalau yang kita di sini juga mengusulkan ke instansi pembina. Itu kalau programnya kita nggak ada, tidak ada sama sekali. Jadi cuma mengusulkan SKPD sebagai narasumber untuk urusan kepegawaian. Kecuali coaching kita ada. Itu kan kalau coaching antara atasan dan bawahan bisa. Terus bagaimana pembagian tugas dan tanggung jawab di antara karyawan, apakah jelas dan terdefinisi dengan baik? Ya, jelas. Tugas sudah dibagi rata. Dia kan sesuai perwakilan ya. Perwakilan kita 41 sekarang. Iya. PW 41, 43, 41. Nah, di sana tuh mulai dari pimpinan atas sampai ke bawah. Nah, itu turunan ke bawah gitu. 41 tempat gitu. Bukan, nama perwakunya perwaku 41, nomenklatur iya, nomornya PW 41. Nah, itu peraturan wali kota 41. Dia kita tusi itu dia dari pimpinan turun ke bawah. Nah, itu dia dibagi habis sesuai dengan berapa jumlah pegawai. Jadi rata-rata semua dapat kerja, nggak ada yang nonjok, nggak ada yang nggak kerja. Kebagian mereka semua. Paling sore ini nggak kebagian lagi, udah jam ngantuk. Ya bukan jam ngantuk sih, tapi udah insya Allah pagi ya nih, eksklusif insya Allah sampai zuhur. Kalau insya Allah udah jam berapa nih, tapi ada juga nih pada ke lapangan. Karena kita mau kasih 7 ya nih, Nata kasih 7. Terus apa lagi nih?
apa saja bentuk pelatihan nggak ada ya, pelatihan nggak ada kita ya dek ya. Program pengembangan SDM saja yang paling efektif meningkatkan kinerja nggak ada. Kita program pengembangan SDM itu ya dari sana. Kalau iya, kalau itu BKP itu sama BPAP. Iya, BPRA itu instansi pembina kita dan diklat untuk perdagangan. Untuk memperbesar peran teknologi mendukung pengembangan SDM. Untuk peran teknologi. Teknologi. Oh ya, tadi kan ya kalau kita dari perdagangan nggak ikut ke sana. Mana kita tahu aplikasi Gojek yang punya. Kalau instansi kita cuma memakai aplikasi absen online, terus ngisi pasarami, ngisi Sidundang, ngisi PD, Sinjap Anjap, Simona, dia banyak nama aplikasi di situ. Aplikasi kebaikan kalau untuk di sarana ada jadi e-commerce di P2LN di sarana. Kalau ke lapangan tuh nggak ada pakai aplikasi. Ada untuk Bapepting Pasarami namanya. Iya. Jadi di setiap pasar ada operator pasar Bapepting. Mereka melaporkan berapa harga barang pokok penting. Buka lah nanti coba scan barcode di depan, itu ada Pasarami. Coba cek itu yang di entry sama teman-teman yang di Bapepting, dan itu juga lengkap ya, ini tentang perdagangan juga. Terus seperti ini. Apakah negara diberikan? Ya diberikan. Jika mereka terpilih, kita ajukan dia untuk ikut. Jadi kita kasih akomodasi. Iya. Ada pelatihan, kasih pelatihan. Iya, gitu ya, Bu? Iya. Ada tuh kayak penerap, pengawas, analis, mereka nggak di Padang. Atau program di Bandung. Program apa? Enggak ada programnya. Maksud programnya apa? Kita nggak punya program. Nah, itu jangfung, fungsional. Nah, jadi misalnya dia pengawas kota metrologi kan, mereka harus mantap dengan pengawas metrologi. Nah, ini jenis-jenisnya itu yang punya nanti orang kementerian, tentang pasar rakyat orang kementerian. Jadi kita mendaftarkan diri, ini yang ikut ini. Nanti yang mengambil menyeleksi orang sana. Jadi kita sebagai narah hubung aja. Kalau didukung peningkatan SDM ini tergantung dari yang melaksanakan Bintek nantinya. Apakah ada itu? Kalau dari kita ya saling belajar bersama. Jika ada aplikasi baru kita belajar bersama. Kita sebagai narasumber cuma menyampaikan informasi. Kalau ada informasi yang perlu untuk pegawai yang bersangkutan ya kita sebar. Nah, kayak ada aplikasi Simona ini, Simona isi PD itu tuh kita bikin grup lagi, kita sosialisasi lagi, kita kumpulkan, kita belajar bersama. Nggak ada program. Kalau program penuhnya nggak ada. Itu tergantung dari si ASN-nya sendiri. Mereka mau nggak ikut? Mereka punya akun sendiri. Tergantung ASN-nya. Kalau coaching mereka bisa. Kalau di klub ini kita tidak bisa. Kita daftar, kita harus dapat dah. Tanya sama Bu Yesi itu. Tiap tahun kita naikin di klub orang, tak satu pun terrealisasi. Sampai saat itu belum ada satu pun terrealisasi. Seperti itu. Ada di sini Bu. Di bagian Bapak Bu. Belum tahu terkait apa. Paling terkait kain mungkin. Itu kayak ini. Bisa jadi apa kemana? SPIP sama PMI tadi lagi. Tadi mau ada penghargaan. Belum ada buat tahun penuh. Nah, itu ajanya. Itu aja. Kamu tadi nak ngomong, kalau kamu ngomong tadi ikhtiar pada ini, coba tahu nih bapak ditolak mahasiswa. Aduh nih nolak doang. Kiranya kadang-kadang kita juga kata keluar. Nanti kalau pergi tuh liatin bahannya. Print dulu apa yang mau diwawancarakan. Penyampaian UDS-nya ya Pak. Kok tugas ya nak? Ya tugas. Apa pakai PPNSP? Saya no komen lah. Ya, sekian lah Bu, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mewawancarai. Bisa kan? Bisa. Kalau program itu kalau kita bikin program di sini takutnya nggak tercapai. Cuma kita bikin program cuma nggak ada. Nah jadi kita mengajukan. Tapi setiap tahun kayak BPAP itu instansi kombinasi dia menyediakan itu bukan. Jadi tinggal milih yang punya akun daftar. Pengajuan yang sampai yang diterima nggak ada Gak ada blokir yang jalannya.
proker kita jalan terus. Cuman kalau diklat itu kita nggak bisa tentukan, mereka orang atas yang menentukan. Kalau dia sejenis diklat meeting biasa kayak diklat hanya sehari 2 hari, itu kayak gini. Kita diundang sama SPI tentang ini, pasar rakyat ada. Kita dari kayak diklat aja PBJ barang dan jasa kita ikut semua, link semua. Sekali hujan semua linknya gitu. Iya, seperti itu. Hujan semua. Seperti itu dia. Makanya itu kita Zoom sejak masa COVID lebih sering Zoom kan. Nah, dari ini sekali. Tapi turun lapangannya Tetaplah, ya perdagangan harus turun ke lapangan. Gimana mau lihat pasar? Apalagi sekarang kita mau penempatan pedagang ke Pasir Tujuh. Tahu? setuju deh. Pasar ya? Ayo bersama. Itu lagi. I used to think that I wasn't fine enough.